Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Prof. Hamid, Ketua MIUMI yang saya hormati, barakallahu fiik. Pemateri atau pengantar diskusi kita pada malam ini ada Buya Anwar Abbas, ada Dr. JJ dan Prof. Anis Malik Thaha yang hadir dalam kesempatan ini, rahimakumullah. Topik yang diambil oleh Minhaj malam ini adalah merajut kesadaran politik bangsa yang beradab. Saya menilai ini adalah suatu pilihan yang sangat bijak sekali dalam momentum awal tahun Hijriyah. Sehingga kalau kita mencoba menelisik saja kenapa judul ini yang dipilih, bukan hanya terkait dengan situasi dan kondisi kehidupan berbangsa saja, tapi di balik ini kita merasakan ada pesan-pesan yang tersirat dan tersurat di balik pesan-pesan yang tersurat dan tertulis itu. Kenapa demikian? Ini adalah awal dari tahun Hijriyah kita, di mana kita memasuki bulan Muharram. Walaupun liburnya tertunda juga. Nah, namun ketika kita berbicara tentang kehidupan berbangsa dari sisi politik, sepertinya tidak bisa kita melepaskan diri kalau kita berbicara dari aspek keislaman, dari momentum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan titik balik perjuangan dakwah beliau, yang selama ini dalam periode Makkah bisa dikatakan tersudut, tertekan, dan bahkan terkepung. Hijrah merupakan titik baliknya. Hijrah juga merupakan titik tolak optimalisasi wasilah, uslub, manhaj atau media, teknik, begitu juga metode dakwah. Dan tidak bisa kita tolak bahwa politik suatu yang mutlak harus hadir, karena tidak sedikit bagian dari syariat Islam yang tidak bisa ditegakkan melainkan dengan kedaulatan politik tersebut. Nah, karena itu pilihan judul ini dalam momentum awal tahun Hijriyah betul-betul adalah pilihan yang muwaffaq, mendapatkan taufik, alhamdulillah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sedikit saya ingin menghubungkan antara merajut kesadaran politik bangsa yang beradab dengan momentum hijrah tersebut. Kita tahu bahwa hijrah Nabi bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi suatu langkah strategis yang direncanakan dengan matang. Kalau kita mau merujuk sirah nabawiyah, semenjak peristiwa Taif, bahkan sebelum itu, berarti 3 tahun sebelum hijrah terjadi, langkah tersebut telah dipersiapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berpuncak dengan peristiwa Bai'ah Al-Aqabah Al-Kubra. Saya melihat bahwa Bai'atul Aqabah Al-Kubra inilah yang menjadi mabadi,
prinsip-prinsip yang kokoh dalam politik umat dan di dalam ajaran politik di dalam Islam. Kenapa demikian? Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnad beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika orang-orang Ansar berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ala ma nubayi'uka?" Atas apa kami akan membaiat engkau? Dengan tegas Nabi menjawab, ada 5 poin atau 5 butir baiat yang menjadi titik tolak pergerakan perjuangan yang akan dijalankan oleh seluruh kaum muslimin setelah hijrah Nabi SAW. Yang pertama kata Nabi, tubaya'unani ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasr. Taat dan patuh dalam kondisi bagaimanapun. Yang kedua, an-nafaqah fil usri wal yusr. Tetap berkontribusi secara finansial dalam dakwah, dalam menegakkan cita-cita Islam, baik dalam kondisi lapang, mudah kehidupan, ataupun dalam kondisi sulit. Yang ketiga, alal amri bil ma'arufi wan nahi anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi laumata la'im. Kamu sekalian akan berbicara dalam menegakkan agama Allah, akan meneriakkan kebenaran, menyampaikan yang hak, dan kamu tidak akan khawatir terhadap celaan siapapun yang mencela. Yang terakhir, wa ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Kamu akan membela saya, kata Nabi, apabila aku telah datang ke tempat kalian dari segala hal, sebagaimana kalian mempertahankan, membela diri kamu sekalian dengan atau istri-istri kalian, begitu juga anak-anak kalian. Ini adalah 5 butir bai'ah orang Ansar yang dilakukan di Aqabah, yang kita kenal dengan Bai'atul Aqabah Al-Kubra. Nah, kalau kita bertitik tolak dari sini, maka berdirinya suatu kekuatan politik di Madinah kemudian tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip bai'at tersebut. Dan itulah mabadi. Dan prinsip-prinsip inilah, kalau kita perhatikan segmen perjuangan Nabi setelah hijrah, dari setiap peristiwa demi peristiwa, inilah yang memberikan pegangan kokoh, sehingga apapun peristiwa yang dilalui, tantangan yang dihadapi, Rasulullah dengan para sahabat tidak tercabut dari akar tempat tumbuhnya gerakan beliau, dan tidak keluar dari bingkai tujuan yang hendak dicapai. Nah, di dalam mabadi dan bingkai itulah kita menemukan kawaid-kawaid, kaedah-kaedah dengan kelenturan-kelenturan uslub atau style, gaya dalam bingkai tujuan dan pondasi pijakan, sehingga reaksi ataupun strategi yang dijalankan oleh Rasul dalam berpolitik jelas-jelas responsif, memberikan solusi, tapi tidak tercabut dari akar yang telah ditanamkan tadi. Karena itu, saya berpandangan bahwa dalam mengelola politik keumatan di masa yang akan datang, sebenarnya kita harus semakin kokoh memancangkan
pondasi bangunan politik itu. Itulah yang harus kita sepakati. Kalau memang kekuatan politik umat dan bangsa ke depan, kita harapkan membawa ke arah kemaslahatan yang lebih baik. Dengan kita bersepakat pada mabadi, pada prinsip-prinsip itu, maka kita akan bisa menjalankan politik ke depan dengan kesadaran. Kesadaran dalam makna ikhtiar kita. Bukan kita yang disudutkan sehingga tidak punya pilihan di dalam bersikap. Dan kita akan bergerak dengan adab, tuntunan akhlak. Karena apa? Karena sikap kita terlahir dari hati dan fikiran kita. Bukan dari kendali, dari kekuatan-kekuatan tertentu di luar kekuatan umat dan bangsa ini. Nah, apabila itu bisa kita sepakati, saya yakin kalaupun terjadi berbagai pertikaian dalam sudut pandang, begitu juga mungkin dalam implementasi, perbedaan itu tak akan keluar dari kearifan yang pernah kami dengarkan selama ini. Bunyinya, kalaupun bergeser duduk, tetap di tikar yang sehelai. Kalaupun harus beralih tegak, tetaplah di tanah yang sebingkah. Nah, konsep seperti inilah yang harus menurut pandangan hemat kami, yang mesti segera kita wujudkan. Pondasi yang kokoh dan bingkai yang jelas, serta tujuan-tujuan yang terang. Di dalam itulah ada kelenturan-kelenturan kaidah. Dan tentu dengan itu kita bisa bersikap satu sisi kokoh dengan prinsip, di sisi lain lentur dalam bersikap, tetapi tidak kehilangan jati diri dan tujuan. Kita berharap begitulah hendaknya politisi muslim. Dan demikianlah hendaknya kesepakatan umat sebagai yang mayoritas di negeri ini dalam ikut bersama membangun, bahkan mengawal arah perjuangan kehidupan berbangsa yang telah diproklamirkan dan menjadi amanah di pundak kita dari para pendahulu kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah permulaan yang sangat berbobot ya. Jelas sekali tentang pondasi, bingkai, dan tujuan yang saya tidak ingin mengulanginya. Tetapi cukup mengena karena diambil dari Baiat Aqabah tentang baiat kepada Rasulullah SAW.